Halo Sobat Geografi, materi hari ini adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jika kamu sudah siap belajar, maka simak videonya dengan baik ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari dan menganalisis faktor persebaran flora dan fauna, bagaimana persebaran flora dan fauna di Indonesia, serta langkah konservasi terhadap flora dan fauna di Indonesia. Mari simak pelajarannya, mulai dari materi yang pertama. Materi pertama, faktor persebaran flora dan fauna. Flora dan fauna memiliki karakteristik serta habitat yang berbeda-beda. Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat kaya akan keanekaragaman flora dan fauna, baik di darat maupun di laut. Namun, persebaran flora dan fauna tidak merata di setiap wilayah. Pernahkah kalian bertanya, mengapa di suatu daerah terdapat jenis tumbuhan dan hewan tertentu, sementara di daerah lain tidak? Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Secara umum, terdapat 4 faktor utama yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna, yaitu faktor klimatik, edafik, fisiografis, dan biotik. Faktor klimatik adalah faktor yang berkaitan dengan kondisi cuaca dan iklim dalam jangka waktu lama pada suatu wilayah. Setiap zona iklim memiliki komunitas tumbuhan dan hewan yang berbeda-beda. Unsur-unsur iklim yang mempengaruhi antara lain suhu udara, kelembaban udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari. Di antara unsur tersebut, suhu udara menjadi faktor yang paling berpengaruh. Wilayah dengan suhu yang terlalu ekstrim, baik terlalu panas maupun terlalu dingin, hanya dapat dihuni oleh sedikit jenis organisme. Contohnya, daerah gurun yang panas hanya terdapat hewan seperti unta dan tumbuhan seperti kaktus. Sebaliknya, di daerah kutub yang sangat dingin hanya terdapat hewan berbulu tebal seperti beruang kutub dan tumbuhan sederhana seperti lumut. Faktor edafik adalah faktor yang berkaitan dengan kondisi tanah di suatu wilayah. Tanah merupakan media utama bagi pertumbuhan-tumbuhan, sehingga sangat menentukan persebaran flora dan fauna. Faktor fisiografis berkaitan dengan kondisi fisik permukaan bumi, seperti ketinggian tempat, kemiringan lereng, dan bentuk lahan. Faktor ini menyebabkan perbedaan habitat antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Ketinggian tempat mempengaruhi suhu dan iklim, sehingga menentukan jenis flora dan fauna yang dapat hidup. Misalnya, flora dan fauna di daerah pegunungan berbeda dengan yang ada di daerah pesisir. Faktor biotik adalah faktor yang melibatkan peran makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan dalam proses persebaran flora dan fauna. Contohnya, seperti lebah yang dapat membantu penyerbukan ataupun manusia yang mampu mengubah lingkungan. Sekarang, kamu sudah paham kan terkait faktor apa saja yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Mari lanjut ke materi kedua. Materi kedua, persebaran flora dan fauna di Indonesia. Pada abad ke-19, seorang ilmuwan bernama Alfred Russel Wallace menemukan fakta mengejutkan. Ketika ia menjelajahi Kepulauan Nusantara, ia menyadari bahwa hewan-hewan di Bali sangat berbeda dengan hewan-hewan yang ada di Lombok. Padahal, jarak kedua daerah tersebut tidaklah jauh. Dari pengamatan ini, Wallace menarik sebuah garis imajiner yang kini dikenal dengan garis Wallace, memisahkan fauna tipe Asia di bagian barat dengan fauna tipe Australia di bagian timur. Kemudian, ilmuwan lain bernama Max Weber menarik garis kedua yang disebut dengan garis Weber, mempertegas batas fauna tipe Australia di timur Indonesia. Berdasarkan kedua garis ini, persebaran flora dan fauna Indonesia dibagi menjadi 3 zona utama: zona Asiatis, zona Australis, dan zona peralihan atau yang sering disebut dengan zona Wallace. Zona pertama, zona Asiatis, mencakup wilayah Indonesia bagian barat meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Zona ini berada di sebelah barat garis Wallace. Disebut Asiatis karena flora dan fauna di wilayah ini memiliki kemiripan yang kuat dengan makhluk hidup di benua Asia, khususnya Asia tropis. Wilayah ini didominasi oleh hutan hujan tropis yang lebat dan hijau sepanjang tahun. Pohon-pohon besar seperti meranti, mahoni, dan rotan tumbuh subur di sini.
Bunga Rafflesia arnoldi sebagai bunga terbesar di dunia juga berasal dari zona ini, tepatnya di hutan Sumatera. Hewan-hewan di sini berciri khas Asia bertubuh besar, ada yang berbulu dan menyusui serta melahirkan, seperti orangutan, gajah Sumatera, dan badak Jawa. Selanjutnya ada zona Australis yang mencakup wilayah Indonesia bagian timur, terutama Pulau Papua dan sebagian Kepulauan Maluku. Zona ini berada di sebelah timur garis Weber. Disebut Australis karena flora dan faunanya sangat mirip dengan makhluk hidup di benua Australia. Berbeda dari wilayah barat, vegetasi di zona ini lebih bervariasi. Kamu akan menemukan hutan hujan tropis, hutan musim, hingga padang savana. Tumbuhan khas di sini antara lain eukaliptus, kayu putih, matoa, dan sagu yang sebagai makanan pokok masyarakat Papua. Ciri umum fauna Australis banyak yang berkantung atau marsupial, bertelur, dan tubuhnya lebih kecil dari fauna asiatis. Contohnya seperti cendrawasih, kuskus, dan kasuari. Zona ketiga yakni zona peralihan atau zona Wallace, terletak di antara garis Wallace dan garis Weber, mencakup Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan sebagian Maluku, menjadi zona paling unik dan misterius. Mengapa bisa unik? Karena zona ini adalah pertemuan antara dua dunia benua, yakni Asia dan Australia. Di sini kamu bisa menemukan hewan yang tidak ada di Asia dan tidak ada di Australia, dan hanya ada di Indonesia. Terdapat campuran vegetasi dari kedua zona hutan tropis bercampur dengan padang savana kering. Tumbuhan seperti lontar, cendana, dan berbagai jenis palma tumbuh di sini. Hewan-hewan di zona ini disebut hewan endemik, artinya hanya bisa ditemukan di wilayah tersebut dan tidak ada di tempat lain di muka bumi, seperti komodo, anoa, maleo, dan babi rusa. Gimana? Kamu sudah paham kan apa saja flora dan fauna yang tersebar di Indonesia? Yuk lanjut ke materi ketiga. Materi ketiga, konservasi flora dan fauna di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, keanekaragaman hayati Indonesia menghadapi tekanan serius akibat aktivitas manusia seperti perubahan penggunaan lahan. Sebagai upaya pencegahan kepunahan spesies dan menjaga kestabilan ekosistem, konservasi flora dan fauna dilakukan sebagai rangkaian upaya yang dilakukan secara terencana untuk melindungi, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya hayati secara bijaksana. Upaya pelestarian di Indonesia umumnya dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu konservasi in situ dan ex situ. Konservasi in situ merupakan upaya pelindungan spesies di habitat alaminya, seperti melalui penetapan kawasan konservasi berupa taman nasional, cagar alam, dan suaka marga satwa. Pendekatan ini bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem secara alami. Sementara itu, konservasi ex situ dilakukan di luar habitat asli, misalnya melalui kebun raya, kebun binatang, serta pusat penangkaran. Metode ini biasanya diterapkan untuk spesies yang berada dalam kondisi kritis dan memerlukan perlindungan intensif, sekaligus mendukung kegiatan penelitian dan pendidikan. Dalam praktiknya, konservasi tidak hanya berfokus pada perlindungan spesies, tetapi juga pada pelestarian habitat serta interaksi ekologis yang terjadi di dalamnya. Pemerintah Indonesia telah mengatur pelaksanaan konservasi melalui berbagai kebijakan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Hal ini menunjukkan konservasi flora dan fauna di Indonesia merupakan upaya yang sangat krusial dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, gimana? Sekarang kalian sudah paham kan terkait persebaran flora dan fauna di Indonesia hingga langkah konservasinya? Nah, dari tadi kalian sudah banyak belajar nih. Sekarang waktunya kalian untuk bermain dan mengerjakan soal. Kalian bisa mengakses soalnya melalui kode QR di bawah ini, atau menggunakan link yang ada di deskripsi. Kalian di sini diminta untuk mencocokkan flora dan fauna yang ada di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam golongan-golongan zona yang tersedia. Ada Asiatis, peralihan, dan juga Australis.
Nah, setelah itu kalian submit dan kalian akan tahu jawaban kalian sudah benar atau masih ada yang salah. Nah, jika kalian masih bingung, kalian bisa mengulang videonya dan mengerjakan lagi soal-soalnya. Selamat belajar ya sobat, semoga pelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.